Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita membahas akuntansi dan pajak. Kali ini saya akan mencoba sharing mengenai perencanaan pajak. Perencanaan pajaknya di bidang di untuk pajak apa? Yaitu untuk pajak pertambahan nilai yaitu PPN. Nah, ini isunya PPN yang pertama PPN yang dipungut oleh penjual itu eh, dipakai uangnya oleh penjual untuk membeli barang, atau isunya adalah pertama tadi tidak disetorkannya PPN. Yang kedua, tidak membuat faktur pajak. Biasanya yang seperti itu sih yang saya temukan di lapangan. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kita meminimalkan pembayaran PPN? Bukan dengan cara tidak membuat faktur pajak, bukan dengan cara tidak membayarkan uang pelanggan ke kas negara, bukan seperti itu. Yaitu dengan kita tetap membayar seminimal mungkin sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, ada saya rangkum sesuai dengan beberapa pengalaman saya terkait PPN ini, yaitu bagaimana sih supaya PPN kita ini minimal bayarnya setiap bulannya. Oke, sebentar. Yang misal ini kita kasih judul dulu, PPN ya. PPN. Oke. PPN ini berasal dari faktur pajak. Oke, kita lihat dulu kapan sih disetorkan pajak keluaran ini dan kapan lapornya. Di PPN ini disetorkan yaitu maksimal setiap tanggal 30 bulan berikutnya. Nah, lapornya ini bukan tanggal 30 tepatnya, yaitu akhir bulan berikutnya. Jadi tanggal dan lapor kita buat tanggal dan lapor itu sama akhir bulan berikutnya. Yaitu akhir
berikutnya. Oke. Nah, dari penerbitan e-faktur pajak, misalnya diterbitkan tanggal 3 Mei, maka dilaporkan pada bulan Juni, 30 Juni. Dibayar juga tanggal 30 Juni. Oke. Nah, apa sih yang kita langsung ya masuk ke perencanaan pajak? Apa sih yang perlu kita perhatikan ketika kita menerbitkan faktur pajak? Yaitu yang pertama adalah perusahaan supplier kita, pemasok, PKP atau bukan. Nah, jika bukan, maka alangkah baiknya kita mencari perusahaan supplier yang PKP. Mendapatkan supplier yang PKP. Jika memang terpaksa tidak dapat karena ada barang-barang kecil misalnya seperti mur, baut, itu tidak ada yang PKP, maka belilah sebagian besarnya di perusahaan yang PKP, sisanya bisa non PKP. Sehingga PPN masukan yang kita miliki lebih banyak dan pajak yang dibayarkan di akhir bulannya itu menjadi sedikit. Ini mendapatkan supplier yang PKP. Oke, yang nomor 2. Nah, kita harus benar-benar cermat dalam penerbitan pemilihan waktu penerbitan faktur pajak. Sudah ada peraturannya ketika uang diterima, ketika uang kita terima, maka faktur pajak dibuat. Jadi mana yang lebih dahulu antara penyerahan uang, penerimaan uang DP atau penyerahan barang. Nah, jika penerimaan uang muka lebih dahulu, namanya juga uang muka ya, lebih dahulu, maka kita bisa buat faktur pajaknya. Tapi perlu diingat, yang kita perlukan adalah kita misalkan kita menagih pembeli kita, itu kita bisa lakukan dengan proforma invoice.
Proforma invoice ini adalah kita tidak wajib mengeluarkan faktur pajak, sehingga kita tidak serta-merta terutang faktur pajak. Jika kita mengeluarkan invoice, maka saat itu juga kita langsung terutang PPN. Sedangkan uang dari customer yang DP ini belum masuk. Ya kan? Nah, oleh karena itu lebih baik kita buat nih proforma invoice. Memang ada juga perusahaan besar biasanya yang tidak mau menerima proforma invoice. Tapi tidak ada salahnya kalau misalnya kita ya mencoba lebih dahulu, kita serahkan aja proforma invoice-nya. Jika memang dia tidak mau seperti prosedur tersebut, maka ya mau nggak mau kita buatlah invoice dengan faktur pajak. Nah, perlu diperhatikan lagi proforma invoice ini belum perlu keluar faktur pajaknya ya. Jadi kita tunggu dulu uang masuk, baru invoice-nya diberikan. Baru invoice diberikan dan faktur pajak juga diterbitkan pada tanggal kapan terima uang. Oke. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini itu hubungannya dengan PPN import. Nah, biasanya bagian pembelian di perusahaan kita, bagian pengadaan misalnya, itu tahu kapan kira-kira kita perlu membayarkan SSPCP, itu surat setoran pajak untuk import barang. SSPCP. Nah, di sini kita PPN impor berarti kita membayar dulu. Misalkan barang sudah datang bea cukai, sudah datang di bea cukai, kemudian pihak bea cukai akan menghitung berapa sih pajak yang terutang oleh untuk PT A ini misalnya. Nah, pajak impor dihitung. Nah, sebaiknya PPN yang kita akan tagihkan ke customer kita itu dibuat bersamaan dengan PPN terbitnya PPN impor ini. Misalnya PPN impor ini dia tadi misalnya tadi kan ini 3 Mei ya, FP. Berarti paling bagusnya, paling tidak dia tanggal 1 Mei itu sudah membayar PPN impor, kemudian tanggal 3 Mei-nya baru menerbitkan faktur pajak. Atau bisa juga kebalikannya. Bisa kira-kira misalkan barang sudah datang nih. Misal barang sudah datang dari tanggal 1 Mei. Nah, berarti kita kan bisa tahu, setelah ini akan ditagih nih pajaknya, PPN impor, PPh 22. Nah, dari situ baru kita kita terbitkan faktur pajak. Kemudian yang keempat,
Sebentar. Oke. Yang keempat. Nah, perlu adanya rekonsiliasi PPN. Kertas kerja yang berisi rekonsiliasi PPN. Jadi isinya itu satu sheet itu adalah 1 bulan, satu masa. Dari satu sheet itu akan dibagi menjadi, maksudnya akan dibuat satu pemisahan mana yang PPN masukan, mana yang PPN keluaran, kemudian ada kompensasi dari bulan berikutnya, lebih bayar bulan sebelumnya, nah itu berapa, kemudian nanti ada kurang bayarnya berapa. Nah, dari situ kan kita bisa posting SPT nih. Kita posting SPT, kemudian dia tahu kurang bayarnya berapa, si SPT aplikasinya ini sudah menghitung sendiri, maka sama tidak dengan rekonsiliasi yang kita sudah buat. Nah, jika sama, oke, berarti kita tinggal buat kode billing saja. Kode billing kita berikan ke bagian keuangan, maka bagian keuangan akan membayarkan pajak PPN kita. Nah, selanjutnya mengingatkan kembali bahwa mana lebih dahulu antara penerimaan uang muka atau penerimaan uang dengan penyerahan barang. Jika terima uangnya lebih dulu daripada penyerahan barang, maka penyerahan barangnya, penerimaan uang vs penerimaan barang. Penerimaan terus di PPN, penerimaan uang dan penyerahan barang. Oke. Jika penyerahan barang langsung lebih dahulu, maka langsung buat invoice faktur pajaknya, tidak perlu pikir-pikir, langsung. Nah, jika apa yang diterima uang terlebih dahulu, maka kapan diterbitkannya, yaitu pada tanggal perusahaan terima uang, seperti itu. Nah, sekarang yang selanjutnya nomor 6. Salah satu untuk meminimalkan pajak terutang itu tidak terlambat mengupload faktur pajak. Tidak telat tidak telat mengupload faktur pajak. Jika tanggal upload itu di e-faktur itu kan ada jelas, terpampang jelas. Jadi misalnya tanggal 3 Mei
tanggal 3 Mei ini transaksinya. Berarti kan paling tidak tanggal 3 Mei juga faktur pajaknya. Tapi diuploadnya nanti tanggal 25 Juni. Nah, khawatirnya ada perdebatan di pemeriksa pajak. Jadi kita menghindari itu, kita mengupload sesuai dengan tanggal faktur pajak yang terbit. Oke, sekarang yang ketujuh. Ini dokumentasi-dokumentasi yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya pesanan penjualan, surat jalan, invoice, waktu pajak, ini harus dilengkapi dengan ada juga yang melampirkan bukti pembayaran pajaknya. Nah, misalnya berarti merapikan dokumentasi. Oke, next. Ke-8. Yang ke-8 ini dokumentasinya sudah ada. Namun kita perlu cek lagi tanggalnya. Tanggal dokumentasinya seperti apa. Karena jika kita mengarahkan ke asisten kita nggak tahu tanggalnya itu apakah sudah dicatat dengan benar atau belum. Maka kita review lagi. Kita review tanggalnya apakah sudah benar. Tanggal pesanan penjualan, tanggal delivery order itu masih sama dengan tanggal invoice. Kemudian ada tanggal bahwa pembeli sudah membayarkan utangnya kepada perusahaan, itu juga ada catatannya. Kemudian nomor 9. Nomor 9 seperti yang orang-orang yang peraturannya, yaitu melaporkan SPT tepat waktu. Tepat waktu atau jauh-jauh hari, misalnya tanggal 25 sudah di tanggal 20 sudah sudah diramu, sudah dibentuk, sudah buat rekonsiliasi PPN-nya, kurang bayar berapa, maka dibuat itu. Misalnya ceknya, gironya untuk bayar PPN. Sehingga tidak terlambat dan tidak kena sanksi. Nah, berarti hindari pelapor SPT on time. Lapor SPT on time. Oke. Nah, yang terakhir, sesuai pengalaman saya, adalah
Yang terakhir. Punya soft copy dari pelaporan ini, sehingga jika misalnya kita tidak ketemu lagi karena tidak dipakai lagi oleh ibu, atau sudah ada orang baru misalkan, nah ini tahu di mana sih letak-letaknya. Oke. Dari saya sekian. Jika ada pertanyaan, mohon diisikan di kolom komentar. Jika merasa terbantu, ya bisa share ke teman-teman. Demikian sharing saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.